like, comment, and subscribe. Malam ini saya sudah tergabung dengan Pak Ade Harsono. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ade sudah bersedia. Ini kita mau speak finance Pak. Betul. Mau bicara-bicara tentang finance. Ya, jadi sebelum nanti kita membahas tentang lebih lanjut bagaimana investasi dan lain-lain, saya ingin sampaikan pada teman-teman bahwa malam ini dengan Pak Ade kita akan membahas tentang pentingnya investasi sejak dini gitu ya. Jadi Pak Ade ini salah satu Vice President di Pegadaian ya Pak ya, area Kalimantan Tengah dan Selatan ya Pak? Kalimantan, betul. Iya. Terima kasih Pak Ade. Pernah di coach oleh Ibu Iwi ya. Pernah di silakan. Baik. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade yang malam ini sudah bergabung di Early Finance part ke-7. Jadi malam ini kita akan bahas pentingnya investasi sejak dini gitu ya Pak ya. Oke. Nah kita bahas lebih jauh Pak, mungkin bisa dikenalkan aktivitas Pak Ade sehari-hari Pak. Oh iya. Nama saya Ade Harsono. Sehari-hari saya menjalani pekerjaan sebagai karyawan PT Pegadaian Persero yang saat ini diberikan amanah oleh perusahaan sebagai VP di area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masya Allah. Status kawin ya Bu? Status kawin ya? Satu. Satu. Siap. Baik. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama Pak di Pegadaian Pak? Saya sudah atau baru di Pegadaian, bergabung di Pegadaian itu baru dia 25 tahunan Bu. Masya Allah, 25 tahun ya Pak ya? Ya, jadi dari mulai Pegadaian pada saat itu masih Perjal, status saya masih PNS, terus berubah menjadi Perum, sekarang Persero sebagai karyawan BUMN, jadi sudah mengalami 3 zaman. Masya Allah, baik. Tentu sudah banyak sekali ini ya Pak ya, pengalaman-pengalaman ya Pak ya? Iya, ya untuk seputar pekerjaan mungkin bisa jadikan bekal saya. Masya Allah, baik. Mengelola. Oke, nah kalau malam ini kita akan bicara tentang investasi nih Pak ya. Saya melihat di Pegadaian itu ada 2 macam ya Pak Ade ya. Ada yang konvensional sama yang syariah. Syariah, ya. Itu kalau apa namanya dari sisi apa ya Pak, kesadaran masyarakat kita, saya ingin memahami atau ingin tahu pendapat Pak Ade tentang yang Pegadaian syariah itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi Pegadaian syariah itu muncul sebagai untuk menjawab perkeinginan dari masyarakat, produk finansial, keuangan atau keuangan non-bank yang dilakukan oleh PT Pegadaian dalam ini, sehingga syariah di Pegadaian itu dijalankan dengan status UUS, unit usaha syariah, dan outletnya ada di seluruh Indonesia, outlet syariah kita. Kalau di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah juga ada perwakilan dari Pegadaian syariahnya. Masya Allah, baik-baik. Ya, oke. Nah, di malam ini Pak Ade kita akan membahas tentang investasi. Tentu bahasanya lebih ke investasi yang syariah ya Pak Ade ya malam ini. Iya, betul. Oke. Kalau menurut Pak Ade nih Pak, kan Bapak sudah punya experience selama hampir 25 tahun ya Pak ya di Pegadaian. Nah, ini apa yang membuat investasi ini penting sih Pak bagi teman-teman kita yang menyaksikan kita live malam ini?
kalau kita lihat dari naskah akademisnya, investasi itu adalah sesuatu yang sebagai cadangan kita di masa depan, ya secara umum seperti itu, supaya kita mendapatkan benefit. Nah, ketika dikaitkan dengan syariah, tentu saja investasi itu harus benar caranya, tepat caranya, berkah hasilnya, gitu kan? Karena sekarang banyak pola-pola investasi yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga itu kadang-kadang apa ya, menurut saya tidak win-win dalam hal ini, tidak syar'i. Nah, kita memberikan jawaban dengan Pegadaian Syariah itu investasi di Pegadaian Syariah khususnya itu sangat syar'i, Bu. Karena Pegadaian Syariah itu diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Jadi 2 hari yang lalu saya sudah melakukan webinar dengan Kiai Haji Holil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Jadi cukup inilah apa syar'i kalau menurut saya. Begitu, Bu, ya penjelasan awalnya. Ya, baik. Nah, kalau ini nih Pak, apa namanya? Kalau ini kan di masa-masa yang kayak gini ya Pak ya, di masa-masa pandemi yang kayak gini gitu ya. Jadi secara investasi itu juga mungkin kita mau pikir-pikir dulu nih Pak, apa ya yang cocok gitu ya, sesuai dengan kita punya budget gitu. Nah, kalau di Pegadaian Syariah itu Pak, apa saja macam-macam investasi yang mungkin nih Pak ya, malam ini bisa jadi pertimbangan teman-teman kita nih Pak untuk memulai investasi. Iya, jadi sesuai dengan tema kita malam ini, investasi sejak dini kan. Jadi memang investasi itu harus dikenalkan secara awal. Mungkin oleh orang-orang tua kita sudah diajarkan ya. Jadi investasi di Pegadaian Syariah itu ada 2, ada investasi emas ya, itu kan pola lama, pola orang tua kita yang sudah terbukti tahan terhadap inflasi. Dan yang kedua itu tabungan emas. Nah, tabungan emas itu adalah produk yang sangat syar'i karena di situ tidak ada rente atau tidak ada bunganya. Jadi betul-betul memanfaatkan kenaikan harga emas. Nah, tabungan emas itu selain dilakukan oleh Pegadaian Syariah, sudah kita channelingkan ke Pegadaian seluruh konvensional juga di seluruh Indonesia. Tapi tetap itu based-on-nya atau berbasis pada Pegadaian Syariah. Tabungan emas mungkin yang lebih tepat kalau dilakukan itu sebagai pola investasi yang harus dilakukan sejak dini gitu. Oke, baik. Nah, jadi kalau di Pegadaian berarti ada dua macam tabungan ini ya Pak ya, yang bisa kita mulai. Kita dijadikan opsi untuk memulai menabung gitu ya. Baik. Oke, ini pembahasan yang sangat keren malam ini, dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah join. Ada sahabat saya itu Bang Ojik, terima kasih udah gabung. Saya kenal Bang Ojik di Banjarmasin. Beliau juga menitipkan salam buat Ibu katanya. Masya Allah, baik Pak. Oke, nah teman-teman, bagi yang baru bergabung malam ini dengan Pak Ade Harsono, kita akan membahas tentang pentingnya investasi sejak dini gitu ya. Dan Bapak Ade Harsono ini sudah punya cukup banyak experience terkait dengan investasi di Pegadaian gitu. Oke, nah terus kalau ini Pak, sekarang tuh kan kalau mau investasi biasanya suka bilang begini Pak, yang tanya sampai ke saya, kalau misalnya kita uangnya sedikit-sedikit, gimana tuh caranya agar bisa berinvestasi Pak? Iya, jadi tabungan emas itu turunan dari pola investasi ya Bu ya. Jadi kan tentu saja kita ketika kita berinvestasi tetap harus memperhitungkan
kondisi keuangan kita masing-masing. Di rumusan akademisnya kan jangan sampai investasi atau tabungan kita itu mengganggu cash flow kita di keluarga, kan seperti itu. Nah, tabungan emas ini sangat cocok karena bisa dibayangkan investasi atau tabungan yang dimulai dengan angka 10.000 itu bisa, gitu loh. 10.000 aja, ya setiap kali menabung itu bisa 10.000. Namanya menabung kan bukan kewajiban, oh ini harus setiap bulan, setiap hari. Mau sehari 3 kali aja seperti minum obat boleh gitu kan. Minimal tabungannya 10.000. Dan pembukaan awal tabungan emas itu adalah 30.000 itu biaya pemeliharaan setahun, ya 30.000 itu bukan sebulan, setahun. Terus ditambah biaya administrasi 10.000 di awal saja sekali, sama mungkin materai, sama dengan pola tabungan yang lain untuk KYC. Tabungan emas itu minimal tadi saya sampaikan sekitar 10.000-an, itu mulai 0,01 gram. Jadi hampir sama dengan tabungan yang lain. Nabungnya uang, nanti saldo dalam tabungan itu adalah saldo gram emas gitu loh. Tanpa bunga, tanpa ada bunga. Jadi tidak ada bunga, tidak ada apa namanya tambahan-tambahan lain, tetapi benefitnya itu dari kenaikan harga emas. Ya, kenaikan harga emas sendiri dari mulai awal pandemi sampai sekarang itu sangat tajam, Bu, kenaikannya. Bahkan prediksi para ahli itu di bulan Agustus itu bisa menyentuh di angka 1 juta per gram. Oh, Masya Allah. Ya. Ya. Jadi kalau untuk investasi nih ya Pak ya, bagi teman-teman yang milenial nih Pak ya, bisa menjadi salah satu opsi tuh tabungan emas. Salah gitu, satu Pak. alternatif, betul ya. Jadi apa namanya, teman-teman milenial itu sesuai dengan karakternya kan cukup kritis ya Bu. Jadi ini bisa dijadikan alternatif atau apa ya, salah satu pilihan lah. Portofolio untuk apa namanya pola investasi. Saya titipkan kalau dengan tema pembahasan malam ini yang berbasis kepada syariah, sangat syar'i karena kita sudah mendapatkan fatwa juga dari Majelis Ulama Indonesia untuk produk ini. Ya, baik. Nah, kalau kita lihat nih Pak ya, trennya dari waktu ke waktu kan model investasi ini akan mengikuti dengan apa ya, perkembangan lifestyle ya Pak ya, lifestyle. Nah sekarang tuh gimana tuh Pak caranya kalau mau memulai investasi dengan yang tadi Bapak sampaikan hanya mulai dari 10.000 ya Pak Ade ya? Iya. Jadi apa namanya, kalau di awal ya tadi ada biaya apa namanya pemeliharaan 30.000 untuk masa setahun, ada biaya administrasi yang dibayarkan pertama seperti 40.000 ditambah materai, itu kan hampir sama dengan produk tabungan konvensional lainnya untuk KYC dan segala macam. Nah, ini sangat cocok untuk milenial yang suka utak-atik aplikasi segala macam. Jadi nanti bisa langsung link CHIF dan link transaksinya lewat aplikasi. Apakah itu ada 2 aplikasi, ada Pegadaian Digital, Pegadaian Digital yang untuk konvensional, untuk syariah ada namanya PSDS, Pegadaian Syariah Digital. Itu langsung, jadi kita bisa tahu saldonya tabungan kita itu di aplikasi kita. Ya, baik. Dan jadi itu cukup dengan jari kita sudah bisa kita buka tabungan ya? Sudah bisa mengetahui. Di situ kita juga akan mendapatkan informasi harga beli dan harga jual. Sebenarnya tabungan emas itu istilah hanya untuk apa ya, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, atau namanya dalam marketingnya itu bahasa marketingnya Bu. Konsepnya itu adalah beli, titip dan jual. Itu konsep syariahnya. Beli emas, dititipkan di Pegadaian, kalau ada keperluan atau sudah terlihat benefitnya dijual. Itu konsepnya.
Oke, oke. Nah ini ada komentar tuh Pak dari Pak Reza. Kuatkan ekonomi negara mulai dari perkuatan ekonomi keluarga dengan tabungan emas Pegadaian. Ini kayaknya sudah punya ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Mas Pak Reza. Ya. Ya. Nah, Banyak manfaatnya sih Bu dari tabungan emas itu, ada turunan-turunannya ya. Kita ada produk juga namanya Arum Haji. Jadi untuk mendapatkan porsi haji itu kalau mendaftar di Pegadaian itu 3,5 gram di awal, ya. Terus langsung akan mendapatkan porsi haji. Kita bantu uruskan ke Kemenag, bukan untuk mempercepat keberangkatan, tapi mempercepat mendapatkan porsi. Yang otomatis kalau cepat dapat porsinya, cepat juga berangkatnya kan gitu. Nah terus apa namanya langsung si calon jamaah nanti mengangsur dengan pola itu. Nah, tapi ini bukan pembiayaan haji atau bukan talangan haji yang seperti biasanya, karena akadnya akad syariah, akad dengan emas, nggak boleh uang, Bu. Nah, nanti kalau saldo tabungan emas kita itu sudah 4 gram atau 3,5 gram, itu langsung bisa dikonversikan untuk mendapatkan porsi haji. Oke, baik. Ya, manfaat itu sebenarnya ya. Pak, ini kita santai aja kan ya Pak ya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari adik kita Pak. Ini sebentar. Pak, ingin menanyakan untuk tabungan emas sendiri, jika ingin menjual kembali, apakah bisa di Pegadaian? Lalu prosesnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tabungan emas itu kan konsepnya adalah beli, titip, dan jual. Tentu saja ya sangat bisa di Pegadaian. Mungkin hanya Pegadaian yang menerima penjualannya kan, karena di tempat lain kan nggak ada penyelenggaraan tabungan emas kan Bu. Nah itu bisa ke Pegadaian, tidak harus datang ke Pegadaian, nanti lewat aplikasi yang tadi saya sampaikan yang bisa terkoneksi dengan rekening perbankan, itu bisa langsung masuk ke rekening pada saat menjual. Jadi nanti setiap hari kita berikan informasi harga beli berapa, harga jual berapa, hampir sama dengan surat berharga. Cuma di sini tidak ada bunganya, itu aja. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya tabungan emas, saya sudah punya tabungan emas, jadi saya misalnya menyetor sejumlah uang ya, Pak Ade ya, sejumlah uang, lalu itu akan otomatis dikonversi dengan gram emas ya Pak ya? Gram emas, betul. Oke, lalu secara fisik emas itu sebetulnya kita titipin di Pegadaian ya Pak? Di Pegadaian, betul. Oke, lalu kalau misalnya terkait dengan pertanyaannya Mas Hardang, berarti kalau misalnya saya dapat di sana ada 5 gram gitu Pak, terus saya lagi butuh uang nih, jadi saya menjual itu ya Pak ya, melalui aplikasi Pegadaian atau aplikasi ya. Tapi tetap harus ada saldo minimal. Seperti tabungan yang lain kan ada saldo minimal. Saldo minimalnya itu 0,1 gram harus disisakan. Jadi kalau punya 5 gram, 4,9 gram lah yang bisa dijual. Tapi ngapain dijual? Saran saya tidak dijual, cukup digadaikan saja. Digadaikan di Pegadaian syariah juga ada namanya rahan ya Bu ya, dan itu kan dari fatwa MUI juga ada. Gadai itu adalah atau rahan itu adalah sudah difatwakan oleh MUI, dapat sertifikasi halal yang bisa dilakukan. Jadi kalau keperluannya tidak terlalu banyak ya cukup digadaikan saja. Oke, baik. Mas Hardang, terima kasih pertanyaannya. Nah, bagi teman-teman yang sudah gabung, yang baru gabung, malam ini di Early Finance Part 7 kita membahas tentang pentingnya investasi. Nah, malam ini saya terhubung dengan Pak Ade Harsono, teman-teman, salah satu VP di PT Pegadaian Persero. Beliau akan memaparkan tentang jenis-jenis investasi gitu ya. Jenis-jenis investasi yang ada di syariah, teman-teman. Jadi malam ini kita bahas tentang investasi syariah. Nah, bagi teman-teman yang
mau ada pertanyaan, kita silakan aja ya, kita santai aja. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Silakan. Kali aja buat nikah buat modal nikah Pak nanti Pak. Waduh. Ya. jadi sekarang tuh motivasi menabung tuh macam-macam ya Pak ya. Macam-macam, betul. Kalau menurut Bapak nih Pak, pada saat kita melakukan tabungan emas ya Pak ya, kita menabung emas. Iya. Itu berapa range waktu minimum yang diperlukan agar investasi kita bisa naik gitu Pak? Jadi seperti yang pernah diajarkan oleh orang-orang tua kita sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya hanya meng-ATM konsep orang-orang tua kita yang selalu mencadangkan kebutuhan masa depannya itu dengan emas, ya kan? Jadi investasi emas secara umum itu baru sangat dirasakan manfaatnya minimal 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun itu dalam kondisi ceteris paribus ya Bu ya. Baik. Ya, tapi seperti kondisi sekarang ini yang ada lonjakan pandemi seperti ini, awal pandemi saya perkirakan di bulan Mei kan, awal-awal itu kan bulan Mei sampai sekarang menjelang akhir Juli itu sudah sangat menguntungkan, kenaikannya sudah sangat tajam dari 500-600-an sekarang ke 900-an gitu kan. Jadi itu kenaikannya sangat cukup tajam gitu. Tapi kalau dalam kondisi ceteris paribus baru dirasakan manfaatnya itu kalau 5 tahun lah. Jadi lebih disarankan untuk ini ya Pak ya, jangka waktu yang menengah ya Pak ya? Iya, menengah ke jangka panjang. Baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini teman-teman, perencanaan keuangan ya, di mana di sana ada 10% untuk sosial, 20% itu untuk investasi dan tabungan. 30% maksimal untuk cicilan hutang gitu ya. Lalu ada 40% untuk gaya hidup dan gaya hidup Pak Ade. Jadi sebetulnya karena malam ini kita membahas tentang investasi, saya ingin kaitkan dengan model pengeluaran versi perencanaan keuangan gitu Pak. Di mana di situ ada 20% Pak yang seharusnya dicadangin gitu. Nah sekarang pertanyaannya pada teman-teman, seberapa persen nih gitu dari total uang yang dikeluarin yang dicadangin untuk tabungan gitu ya Pak ya. Dan kalau kita kalau kita lihat lagi sebelum investasi juga kita mesti petain tuh ya Pak ya. Itu nanti akan dipakai dalam jangka waktu 1 tahun. Jangka pendek artinya, lalu menengah, lalu ada yang jangka panjang gitu. Nah itu mesti lagi untuk teman-teman mungkin bisa dicek lagi gitu kebutuhannya. Pak Ade, ini kalau tadi sudah disampaikan ada tabungan emas, ada arum haji, gitu ya Pak. Mungkin ada lagi jenis investasi Pak yang di Pegadaian Syariah. Kalau untuk konsep investasinya hanya arum haji kan selain untuk investasi dunia juga investasi akhirat ya Bu ya. Iya, insya Allah. Kalau yang untuk untuk investasi ya emasnya itu sendiri, itu bisa dilakukan atau dibeli di Pegadaian baik secara secara angsuran ataupun secara tunai gitu kan. Kita juga ada produk yang kerjasama dengan OJK, diawasi oleh OJK, yaitu namanya Emasku. Nah, produk Emasku itu betul. Emasku itu gabungan antara investasi dan mencadangkan risiko. Jadi uang mukanya itu 150.000, angsurannya sekitar 80 ribuan setiap bulan, selama 12 bulan, selama 1 tahun. Nanti kalau lunas, emasnya diberikan 1 gram dalam bentuk emas logam mulia, ya.
Terus jika terjadi risiko ya, amit-amit ya, jika terjadi risiko kita sampai meninggal karena kecelakaan, ahli waris atau keluarga kita itu mendapat santunan sebesar 30 juta. Itu portofolio yang lain, Tapi kalau misalnya karena tema kita sejak dini ya, mungkin bisa juga untuk pembelajaran kepada anak-anak kita itu konsep tabungan emas ini menurut saya itu sangat cocok ya, karena terjangkau. Misalnya masih SMP, SMA itu kan uang sakunya juga mungkin lebih dari 10.000 kan, ya itu bisa dialihkan ke sana konsep tabungan emas ini. Ya. Ini ada saya baca ada komentar dari beberapa teman kita yang sudah join. Ada Kak Paula, ini teman saya. Emasku di mana, Pak? Gitu ya. Lalu ada dari Emasku ada di Pegadaian Syariah atau di Pegadaian konvensional. Ini ada dari Mas Arben bilang bermanfaat sekali. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman juga boleh bertanya kalau selama ini mungkin teman-teman sudah melakukan investasi di Pegadaian Syariah. Lalu ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Mumpung ada Pak Ade gitu ya Pak ya. Kapan lagi Pak Ade bisa bersama kita gitu kan? Oke. Nah Pak, kalau di ini Pak, saya jadi ingin tahu nih Pak, dari beberapa jenis investasi yang tadi Pak Ade sampaikan, dari beberapa jenis investasi tadi yang Pak Ade sampaikan, itu yang paling banyak diminati oleh adik-adik milenial yang mana ya Pak ya? Sekarang ini tren tabungan, konsep produk tabungan emas yang sedang istilahnya sedang sellable gitu kan, sedang sangat diminati, terutama di kalangan adik-adik yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, karena memang sangat terjangkau. Bukan berarti itu hanya untuk milenial, tetapi misalnya untuk investor-investor yang sudah mulai banyak yang beralih dari konsep-konsep deposito dan sebagainya, sudah beralih ya, sudah beralih ke, jadi sudah ada yang dalam jumlah besar, nabung dalam jumlah besar karena mungkin baru sadar. Dan yang perlu dicermati di masa kondisi seperti ini, hati-hati, ada beberapa lembaga yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan konsep-konsep investasi, menurut saya bukan investasi bodong sebenarnya, tapi investasi yang sangat tidak wajar. Itu yang harus kita cermati. Ketika menawarkan benefit yang sangat berlebih, misalnya ayo investasi ke saya 1 juta, saya setiap bulan akan berikan 100.000, itu banyak, harus cukup hati-hati teman-teman milenial dan masyarakat secara umum. Jadi kita contohkan misalnya Bu Wiwi nih mau mempersiapkan anaknya yang masih TK pun bisa buka tabungan emas. Asal ibu masuk dulu, nanti ibunya masuk dulu, lalu anaknya juga bisa dibukakan rekening tabungan emas dengan konsep rekening QQ seperti di lembaga perbankan yang lain. Ya. Jadi memang tabungan emas ini lagi jadi primadona ya Pak ya? Betul, lagi sangat menjadi, dan pergerakan jumlah jumlah peminatnya di wilayah kerja saya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu cukup agresif lah Bu, cukup banyak. Oke. Nah ini tentu ini ya Pak ya, saya ingin Bapak sampaikan kepada kita yang lagi sama-sama join di live malam ini gitu Pak. Kadang-kadang tuh kalau nabung ada yang rutin gitu ya Pak ya, ada kadang-kadang juga ada yang godaan tuh Pak untuk nabung dulu deh gitu. Nah mungkin ada tips dari Pak Ade yang bisa di-share ke kita malam ini Pak, terkait dengan konsistensi menabung gitu Pak.
Silakan Pak. Jadi sebenarnya dalam berbagai aspek kehidupan yang penting itu kan disiplin, Bu ya. Disiplin ya. Godaan itu pasti ada. Tadi disampaikan oleh Bu Wiwi bahwa dari pendapatan kita alokasikan sekian persen untuk apa, sekian persen ini konsumsi. Ya sudah, konsumsinya sesuai alokasi. Jadi kadang-kadang yang sangat menggoda itu kan konsumsi dengan bukan yang kita butuhkan sebenarnya, tapi yang kita inginkan. Kadang-kadang itu yang sering menggoda, apalagi dalam maraknya penjualan online ini kan salah satu godaan juga ini, ya. Godaan. Ya, itu ya, kita harus disiplin. Ya. Jadi kata kuncinya kalau dari Pak Ade disiplin ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau tadi kan yang disampaikan Pak Ade ada juga kita yang lewat PDS, jadi langsung langsung lewat handphone lah bagi aplikasi. Bagi mama-mama yang masih belum begitu mulai dengan teknologi, gimana Pak caranya kalau mau membuka tabungan? Kalau ya bisa datang langsung ke online, langsung ke online. Nah, atau mungkin minta bantuan putra-putrinya putra-putri yang sekarang kan umur 8 tahun sangat familiar banget kan, cepet ya. Karena saya juga kalah cepet dengan anak saya kalau urusan teknologi. Jadi ada dua pilihan untuk yang tidak menggunakan teknologi, ya datang ke ke outlet kami Pegadaian Syariah. Nanti tetap akan diberikan buku tabungannya. Baik yang online juga tetap nanti akan diberikan buku tabungannya sebagai bukti fisiknya. Nah, aplikasi ini kan menjawab tantangan teman-teman milenial, kan kadang-kadang nggak mau bawa-bawa buku tabungan ribet gitu kan, semuanya cukup dalam genggaman gitu kan. Sehingga kita buatkan aplikasinya. Oke. Jadi masih tetap bisa kalau misalnya ada dari teman-teman kita yang ini ya Pak ya, mau ini nih, mau ke Pegadaian nih, soalnya saya kalau tidak ketemu dengan petugasnya saya kurang sreg Pak. Ada juga yang seperti itu. Jadi untuk memastikan investasi mungkin juga sekalian tanya-tanya terkait dengan bagaimana membuka tabungan emas ataupun juga konsekuensinya seperti apa, bisa langsung datang ke Pegadaian juga ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini Pak, mungkin nggak sih emas itu akan turun nilainya gitu? Kayak gimana tuh Pak? Mungkin. Jadi dari kemarin, kemarin itu tanggal 16 ya? Tanggal 16. Tanggal 15 ke tanggal 16 itu ada kenaikan yang cukup tajam 9.000 per gram. Ya. Nah, terus dari tanggal 16 ke tanggal 17 ada turun 3.000. Jadi karakteristik emas itu ketika naik tajam, tapi turunnya agak melandai. Jadi kurvanya selalu begitu. Naiknya tajam, turun agak melandai. Nanti naik tajam lagi, turun melandai lagi. Seperti itu. Jadi fluktuasinya tidak seganas saham gitu kan. Kalau surat bergerak saham kan naiknya tajam, turunnya juga bisa kadang Rp1 gitu kan. Tapi kalau emas cukup melandai kalau turun. Mungkin jadi. Jadi relatif stabil ya Pak ya? Ini ada yang menarik Bu. Silakan. Apakah ada akun lelang di Pegadaian? Karena banyak akun Pegadaian yang online. Jadi saya tegaskan ini informasi kepada masyarakat, kepada teman-teman semua, bahwa Pegadaian tidak pernah mengadakan lelang secara online. Jadi lelang online yang bertebaran di medsos, di IG, di Facebook segala macam itu hanya hati-hati, itu adalah unsur penipuan. Jadi saya tegaskan bahwa Pegadaian tidak pernah melaksanakan lelang secara online. Lelang diadakan di setiap unit Pegadaian, bukan secara online. Oke. Nah itu suka ada banyak ini ya Pak ya, yang banyak, dan kadang-kadang pakai logo kita Bu. Nah, itulah anunya ganasnya medsos ya. Jadi sudah ada banyak kejamnya.
banyak apa namanya banyak pengaduan dari masyarakat juga, dan kita sudah mensosialisasikannya lewat beberapa media baik daring maupun media biasa itu, bahwa Pegadaian tidak akan atau tidak pernah melakukan lelang secara online. Oh iya 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 iya. Jadi saya juga sempat pernah lihat yang di mana ya waktu itu di Instagram kalau nggak salah Pak. Jadi itu Betul, ada banyak sekali Instagram. Ya ya Iya. ya. Lelang elektronik, lelang emas, harganya juga sangat tidak masuk akal gitu. Ya. Jadi kembali lagi ditegaskan oleh Pak Ade bahwa Pegadaian belum pernah ya Pak ya, atau tidak akan pernah? Tidak akan pernah, akan pernah melakukan penjualan lelang secara online. Masya Allah, ya ya ya. Jadi teman-teman yang kebetulan melihat informasi harus berhati-hati ya Pak Ade ya. Hati-hati, harus hati-hati ya. Ya ya ya. Oke. Nah, ini Pak Ade, kalau apa namanya konsekuensi yang nanti akan kita kan tentu dalam investasi syariah itu kita harus siap ya Pak ya dengan segala konsekuensi. Artinya konsekuensi kita mendapatkan apa namanya imbal hasil gitu ya Pak ya, dan konsekuensi kita rugi gitu Pak. Nah terkait dengan investasi emas, ini apa yang perlu teman-teman siapkan Pak terkait dengan konsekuensi itu Pak? Oke, jadi konsep investasi emas itu adalah saya selalu ditanyakan, Pak kapan saat yang tepat untuk melakukan investasi emas? Saya selalu menjawab saat yang paling tepat adalah saat sekarang ketika kita pegang uang. Kalau jangan nunggu harga emas turun. Kalau harga emas turun kita tidak pegang uang juga tidak bisa investasi juga kan Bu. Nah, konsekuensi yang diterimanya, saya buat gambaran seperti ini. Teman-teman silahkan menabung tabungan uang biasa konvensional di perbankan misalnya 1 juta misalnya. Nah terus tabungan emas 1 juta. Tunggu sampai 2 tahun tidak usah melakukan aktivasi, biarkan aja. Nah, nanti lihat 1 tahun itu mana yang saldonya besar, itu aja. Jadi, nah tapi tentu saja bukan berarti tidak ada risiko menabung emas, itu tetap ada risiko, yaitu kalau kita menabung lalu dalam jangka waktu 2-3 hari kita ambil lagi, yaitu pasti akan tidak ada benefitnya, bahkan katakanlah ada rugi misalnya gitu kan. Ya saya sampaikan tadi bahwa kalau dalam kondisi ceteris paribus ya tabungan emas itu adalah, atau tabungan emas atau investasi emas itu konsepnya minimal jangka menengah atau jangka panjang. Ya. Jadi kalau memang sudah niat menabung emas nih, sebaiknya dipertahankan sampai 5 tahun. Betul. Tadi ya Pak ya, sesuai dengan minimal itu. Oke. Pak, tadi ada pertanyaan Pak. Pak Ade ini bagus yang mana di antara tabungan emas apa emasku gitu Pak? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, naluri marketing saya tuh selalu bilang dua-duanya bagus. Dua-duanya harus portofolionya harus punya, karena emasku itu kan ada benefit lain ya, yang diri kita di cover oleh asuransi. Ya kan ada benefit itu tambahannya. Di tabungan emas itu adalah ya seperti investasi seperti investasi biasa gitu kan. Jadi kalau emasku juga harus punya, karena ada konsep ada perlindungan terhadap diri kita, untuk keluarga kita, yang tabungan emas juga untuk percadangan di masa depan. Oke, jadi kalau ditanya seperti itu, kayak ditanya, Pak, Bapak maunya minum kopi apa minum teh, gitu ya Pak ya? Dua-duanya. Saya mau minum. Oke.
teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung, saya sampaikan bahwa malam ini kita mendiskusikan tentang pentingnya investasi sejak dini, dan malam ini kita terhubung dengan Pak Ade Harsono yang mengupas apa saja produk-produk investasi yang ada di Pegadaian Syariah. Dan kalau boleh saya summarize ya Pak ya, jadi di sini yang disarankan oleh Pak Ade ada tabungan emas, lalu ada emasku yang dimana tabungan emas itu di cover dengan risiko, cadangan risiko ya Pak ya, jadi nanti bisa di cover saat kita ada risiko. Baik, nah Pak Ade, ini kayak waktunya juga tinggal sedikit lagi Pak Ade. Gini Pak, apa pesan Pak Ade buat masyarakat Indonesia Pak di waktu yang singkat ini dengan investasi Pak? Ya, makasih. Seperti tadi saya sampaikan, hati-hati dalam kondisi seperti ini, banyak lembaga yang menawarkan pola investasi. Lebih teliti, lihat apakah lembaga itu diawasi oleh OJK atau tidak, ya kan? Supaya lebih berhati-hati. Yang kedua, investasi itu lakukan sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jangan terlalu maksakan. Jadi disesuaikan dengan karakter keuangan kita. Jadi tidak semua kita alokasikan ke investasi, tapi ada batasan-batasan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Wiwi. Nah, terus jangan tunda jika Anda tertarik ke tabungan emas ini. Ya lakukan dari sekarang, lakukan dari diri kita sendiri, lalu lakukan dari hal yang kecil. Tidak harus besar, karena cukup 10 ribuan, cukup 10 ribu, asal tadi disiplin. Oke, satu lagi Pak, kalau dari Pak Ade sendiri mungkin ada experience secara pribadi yang sudah melakukan emas seperti apa Pak? Kalau bisa di-share ke kami malam ini Pak. Jadi ini experience saya dan ini benar terjadi. Saya juga menjadi peserta tabungan emas. Ketika saya ada keperluan yang sangat mendesak, kebetulan itu saya mulai nabung dari produk ini ada, terus saya disiplin. Nah, ketika saya ada keperluan yang cukup mendesak, saya ambil, saya tidak menyangka sama sekali benefitnya yang sangat fantastis menurut saya gitu kan. Dulu saya nabung dari mulai harganya itu per gram 300 ribuan, lalu ketika saya ambil bisa 900 ribuan kan, ya saya bilang malah terus akhirnya keluarga menyemangati, teruskan aja nabungnya. Itu mungkin pengalaman, dan beberapa keluarga saya juga sudah mendapatkan porsi haji dengan pola tabungan emas ini. Masya Allah, ya. Jadi intinya asal disiplin ya Pak Ade ya. Disiplin, ya, kembali lagi ke kata-kata disiplin. Ya, tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Ade, bahwa menabung itu silahkan disesuaikan dengan yang kita punya ya Pak ya, dengan kemampuan kita. Karena pada saat kita tidak memaksakan untuk menabung, dan ketika tiba-tiba ada yang dibutuh, ya kita bisa lihat lagi gitu ya Pak ya, gimana itu imbal hasilnya. Pak, satu lagi ada pertanyaan dari Oyos_46, harga emas Pak kira-kira bakal turun ke 700 lagi kah Pak? Insya Allah kalau setelah pandemi COVID, gimana Pak menurut Pak Ade? Harga emas itu ditentukan bukan hanya karena pandemi. Banyak sekali faktornya harga minyak, kondisi politik, ya. Jadi bukan hanya karena pandemi. Persediaan emas, cadangan emas dunia juga mempengaruhi. Jadi komponennya banyak sekali. Kalau saya tidak yakin ya kapan turun kembali ke angka 700. Malah saya kalau saya pelajari dari tracknya di masa lalu, itu mungkin saya prediksikan kalau nggak Agustus September itu bisa menyentuh ke level angka 1 jutaan.
Sekarang berapa Pak kalau boleh tahu per gramnya? Sekarang per gramnya harga emas dunia ya, yang kalau di Indonesia di Antam itu sekitar 900 ribuan. Oke. Kapan Ya, lalu sempat sudah. kayak hampir 900 lebih ya Pak ya? Ya, Hampir sekarang juga 900 lebih, 950, 960-an lah. Nah, pada Oke. saat di beberapa kota PSBB lockdown itu malah hampir 980. Ya, ya, ya. Jadi pesannya buat teman-teman yang masih ragu-ragu gitu ya Pak ya untuk memulai Iya. investasi tabungan emas, segera memulai buka tabungan emas di Pegadaian Syariah gitu ya Pak ya, Betul, karena betul. Iya. nanti kemungkinan harganya semakin lama juga semakin naik gitu ya. Semakin naik, ya, ya. Oke, ada lagi Pak? Ada waktu 2 menit yang ingin disampaikan lagi? Ya, jadi kepada teman-teman dan masyarakat bahwa pegadaian itu sekarang bukan hanya ada pegadaian konvensional, ada pegadaian syariah ya. Itu pilihan dua-duanya, dan produk pegadaian bukan hanya gadai saja, tapi sudah mulai banyak produknya. Ada tabungan emas, ada arum haji, ada pembiayaan kendaraan bermotor, ada kredit untuk UMKM. Jadi silahkan diakses sesuai dengan keperluan dari teman-teman semua. Tabungan emas ini yang menurut saya adalah produk yang sangat mewakili seluruh unsur zaman, baik generasi milenial maupun generasi milenial ya, semua bisa dilakukan. Mungkin itu aja, Bu. Ya. Baik, Pak Ade, terima kasih. Malam ini kita sudah mengupas tentang jenis-jenis investasi syariah yang ada di Pegadaian Syariah, Ya, Pak Ade. ya, Bu. Terima kasih. Dan Terima kasih. kepada teman-teman yang masih join, saya mengundang kembali teman-teman untuk join di Early Finance Story Part 8 hari Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang jual beli online syariah. Jadi karena itu marah jual beli via online Pak Ade, semuanya via online gitu kan. Jadi kita tahu nanti dengan Dr. Kausar, salah satu pengurus IAI di bidang akuntansi syariah, kami akan bahas apa saja sih syarat-syarat agar jual beli online yang kita lakukan via online itu syariah. Gitu. Iya. Baik. Bagus sekali. Terima kasih. Nah, ini waktu juga yang harus memisahkan kita. Pak Ade, terima kasih Bu. Pak. Ya. Terima kasih lagi Bu Wiwi. Terima kasih. Sukses untuk Ibu Wiwi. Programnya sangat bagus sekali. Sangat membantu bagi masyarakat. Ya, ya. Jadi semoga Pak Ade dan keluarga dan teman-teman di Pegadaian semua sehat walafiat ya Pak, terlindungi dari pandemi. Iya, amin. Makasih. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di minggu depan. Kita akan membahas tentang jual beli online syariah dengan Dr. Kausar, dan saya mengundang kembali kepada teman-teman untuk join. Malam ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi Pak Ade, terima kasih. Sampai berjumpa di story berikutnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih Pak Ade. Like, comment, and subscribe.